Bagaimana kalau orang cemas? Kita sekarang ada krisis kesehatan, bisa kita tidak berharap, tapi jangan sampai ada, tapi juga bisa menjurus pada krisis ekonomi. Tadi Kompas TV juga mewawancarai Ketua Kadin yang mengatakan jutaan orang terancam PHK. Jangan sampai kemudian ada kerawanan sosial dan orang mengkaitkan dengan puluhan ribu narapidana dibebaskan. Saya kira ya, boleh-boleh sah-sah saja kekhawatiran itu, tetapi kekhawatiran itu tidak perlu terlampau menjadi dasar kecemasan, tidak perlu. Karena mereka kan memiliki mekanisme kontrol, tidak dilepaskan begitu saja kan, diawasi oleh aparat negara, kan dia masih dalam status terawasi di luar. Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apakah kita punya resources, apakah kita punya kekuatan untuk mengawasi mereka puluhan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia? Nah, ingat ya, mereka itu tersebar seluruh Indonesia dan tiap daerah kita kan memiliki institusi negara yang berkaitan dengan ini kan. Ada polisi, ada jaksa, dan seterusnya. Bahkan lembaga pemasyarakatan kita di daerah juga ada kan. Oke, apa catatan Anda? Ya. Jadi apa? Silakan sebagai closing Anda, Pak Hamid. Ya, closing saya, ini adalah ikhtiar konkret untuk menahan laju penyebaran. Oke. Saya setuju. Pak Ahmad Yani, apa catatan Anda untuk kalau selanjutnya ini masih diteruskan? Yang pertama menurut saya kebijakan ini harus dihentikan. Kebijakan ini dihentikan kalau dengan argumentasi adalah argumentasi Kata Pak Ahmad Yani, Pak Nugroho, kebijakan ini harus dihentikan. Dihentikan dengan argumentasi yang namanya COVID. Tapi kalau argumentasinya memang hak yang melekat itu karena dia sudah memenuhi syarat, ya silakan, itu hak yang tidak boleh diambil. Maka dia keluar seperti itu. Tapi yang dengan argumentasi COVID ya menurut saya agak kurang rasional seperti itu. Tadi Pak Hamid juga mengatakan di luar mereka akan rumahnya, iya di rumahnya, tapi di lingkungan rumahnya perlu kita catat tindak pidana kriminal umum ini adalah hampir rata-rata masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang hidupnya juga, nggak usah jauh-jauh di daerah, yang hidupnya juga berhimpit-himpitan. Satu, dan mereka juga adalah, karena sikap kita jelas mengambil sikap lockdown, mereka adalah kalau di rumah mereka adalah mati kelaparan, kalau di luar dengan ancaman COVID, lebih baik dia keluar seperti itu. Nah, kita menambah potensi-potensi yang ke depan ini tingkat kerawanan akan semakin tinggi. Sebentar lagi kan PHK di mana-mana akan terjadi seperti itu. Begini, Bung, tidak ada persentase orang yang mau mengulangi perbuatannya kembali masuk penjara itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Seluruh dunia sama, sedikit. Sekali orang masuk penjara, dia tobat. Karena naluri manusia itu tidak ada yang tidak mau hilang kebebasannya. Bahwa ada residivis, seluruh dunia ada residivis. Sejak zaman dulu ada. Ya, sejak zaman dulu ada. Jadi narasinya adalah kalau hanya populasi 38 itu yang berbuat kejahatan kemudian kita mau menganulir kebijakan ini, itu tidak logis juga. Tidak logis kalau hanya itu alasannya. Nah, karena kalau argumentasinya seperti itu bahwa tingkat residivis di tingkat narkoba itu cukup tinggi. Seperti itu. Kalau tingkat pencurian, ya mungkin sekali tahu, tapi tingkat tindak pidana narkoba itu hampir, mereka yang masuk itu mereka sudah berulang kali. Itu bisa dicek. Kapasitas lembaga pemasyarakatan kita lebih banyak itu ada di terpidana narkoba. Kenapa? Karena kita nggak menyelesaikan persoalan di hulunya. Kenapa kita nggak pernah menyelesaikan persoalan di hulunya? Kenapa overkapasitas? Jadi jangan kita menjawab overkapasitas dengan COVID seperti itu. Saya maunya difokus saja pada kebijakan ini dulu. Semua orang tahu, lapas itu penuh sesak. Anda di Komisi 3 dulu juga akan tahu itu. Iya kan? Ya. Justru kesesatan ini yang mau kita hindari, karena persoalan penyebaran COVID itu ada di jarak. Ya, ada di jarak. Jadi gini. Ini yang harus dihindari. Yang mau pertanyaan saya, apakah betul dengan kebijakan ini sudah berjalan di lembaga pemasyarakatan? Kan tidak juga. Masih tetap saja impit-impit ini.
Loh, dengan ya yang kan- dikeluarkan apakah dengan seperti itu? Oh, Saya pasti. tidak menjawab Ya, juga dengan dengar argumentasi dulu. seperti itu. Matematika sederhana nih ya nih, kau pakai ya. 170.000 orang dikurangi 38.000, sisa berapa? Kan ada pengurangan space dong, ada jarak dong. Wajar aja kita berkonklusi, kita optimis bahwa ini mengurangi distance dari 170 kurang 38.000. Berkurang dong populasi. Ada hal yang di tengah perdebatan Anda itu biasa, tidak harus disamakan pandangan Anda. Tapi tadi ketika Pak Hamid Awaludin mengatakan residivis itu narapidana itu di seluruh dunia tidak ada yang mau kembali ke penjara. Dijawab oleh Pak Yani mengatakan ada, biasanya mereka yang di narkoba, dia akan kembali ke kejahatan. Tapi yang mendapat asimilasi ini tidak ada napi narkoba, kan hanya pidana umum. Oke. Dan persis, nah, itu yang memang harus saya lupa diluruskan. jawab. Dan kemudian yang juga ingin saya luruskan soal fakta kita. Justru yang overkapasitas itu tidak pidana narkoba. Yang overkapasitas itu lihat di lembaga-lembaga masyarakat narkoba yang overkapasitas. Tapi itu sudah jadi lebih persentase. Jadi Anda lebih mau narkoba kemudian yang Bukan, diberikan kalau asimilasi. argumentasinya overkapasitas, maka overkapasitas kan kita harus urut dengan argumentasi. Bukan berarti saya kalau argumentasinya adalah kenapa tidak di narkoba juga? Karena yang overkapasitas di narkoba yang paling banyak. Dengar dulu ya, dengar dulu. Kalau itu masalah yang saudara persoalkan, itu nanti akan menjadi kebijakan baru, ya, bagaimana mengatur rasio di penjara narkoba, gitu loh. Ya. Yang penting dulu ini ada space supaya ada jarak sesuai ketentuan. Oke, baik. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Tidak apa-apa, saya tidak berusaha untuk membuat Anda sama pandangannya bahwa Pak Hamid Awaludin mengatakan ini adalah kebijakan tepat demi menghindari penularan atau merebaknya virus corona. Pak Ahmad Yani, seorang advokat yang juga pernah di Komisi 3 DPR, mengatakan ini harus dihentikan. Tidak apa-apa, tidak perlu ada kata sepakat malam hari ini. Tetapi fakta mengatakan 38.000 narapidana yang diberikan asimilasi yang memang terlibat dalam kejahatan. Tadi Karopenas Mabes Polri mengatakan sekitar 39. Jadi memang ini fakta di lapangannya.